Lalu kita ngobrol-ngobrol, kita menelaah apa yang terjadi saat ini. Ternyata semakin lama corona ini ada, itu sudah bukan lagi menjadi musuh kita, tetapi paradigma berpikir kita harus berubah. Mau tidak mau, corona itu sudah menjadi teman kita karena sudah ada di dekat kita. Terus sikap apa yang kita bisa ambil, apa yang bisa kita lakukan saat ini adalah ya kita harus mengenal betul corona. Kita harus mengenal betul pandemik itu sendiri. Jadi kelebihannya di mana, kekurangannya di mana, cara penyebarannya seperti apa, cara menanggulanginya seperti apa. Jadi kalau kita sudah mengetahui seluk-beluk tentang corona, kita bisa berteman. Jadi mau tidak mau memang harus seperti itu. Karena kita tidak mungkin akan seperti ini terus. Jadi tidak pernah ada kegiatan yang positif. Kita tidak bisa hanya duduk-duduk di dalam rumah setiap hari. Karena pada prinsipnya hidup itu adalah bergerak, ada kehidupan, ada aktivitas. Jadi kalau kita itu harus seperti ini, itu yang laku, yang bisa bertahan, ya yang berkaitan dengan makan. Jadi segala sesuatu yang bisnis yang berurusan dengan perut. Karena semua aktivitas bisa di stop. Physical distancing, social distancing, itu semua bisa dilakukan. Tetapi kalau makan itu mau di jalan, mau di rumah, mau di mana saja, itu tetap kita harus makan di situ. Jadi peluang kita untuk saat ini ya di pandemik COVID-19 ini ya makan, bisnis makanan. Karena orang tidak berpikir lagi tentang kemewahan. Karena kalau dunia itu dalam kondisi dalam ketidakpastian, orang itu tidak cenderung berpikir tentang kemewahan. Dia tidak berpikir tentang mobil, dia tidak berpikir tentang baju baru, mobil baru. Dan itu sifatnya sekunder. Kalau dia ada mobil, dia pakai baju baru juga mau kemana? Kondisinya kita stay at home. Kita di rumah saja seperti sekarang ini. Kita punya mobil mewah pun kita tidak bisa untuk berjalan-jalan karena tetap ada pembatasan PSBB dalam skala besar. Jadi tingkat kedisiplinannya lebih diperketat. Jadi umpamanya corona itu pandemik yang identik dengan kerumunan,
terus dari situ kita tidak diperbolehkan berkerumun, ya kita harus sebetulnya bisa mensiasati. Kalau tidak ada yang bisa memprediksi sampai kapan, apa kita dari sekarang ini harus terus begini terus? Ya kita sebagai manusia ataupun sebagai makhluk hidup kan bisa beradaptasi, menyesuaikan dengan apa yang ada. Salah satunya tadi kita harus mengetahui betul corona itu caranya seperti itu. Ya harus bagaimana lagi? Kita harus berteman dengan kondisi seperti ini. Kita sebagai makhluk hidup harus bisa menyesuaikan diri. Ya bagaimana caranya, kita juga harus bisa belajar untuk menyesuaikan diri. Kita tidak menyerah terus. Kan kita nggak pernah tahu sampai kapan di situ. Jadi saya dulu juga pernah sebelum masuk di tahun 2020 itu pernah berpikir, banyak orang juga memprediksi ataupun berandai-andai di tahun 2020 ini akan terjadi apa ya, keanehan apa ya yang akan terjadi dengan angka 2020 itu. Ya sekarang sudah terjawab, di awal-awal tahun kita sudah mengetahui. Dulu saya juga pernah berpikir kalau corona itu bisa nggak ya masuk ke bumi Indonesia. Kalau jelas penyebarannya lewat manusia, tetapi dengan iklim, dengan kondisi sekarang yang ada di Indonesia itu, bakteri atau COVID itu bisa bertahan nggak di Indonesia? Itu hanya sebuah pertanyaan, dan sekarang sudah terbukti bahwa virus itu bisa hidup di mana saja. Maksud saya di iklim manapun, di bumi manapun. Itu sudah terbukti berapa negara saja yang kena COVID-19 ini. Jadi ke depan menurut saya solusinya adalah kita harus berteman dengan COVID-19 dengan segala risikonya, dengan segala kelemahannya, dengan segala keistimewaannya, karena kita tidak mungkin akan seperti ini terus. Jadi kita hari ini Kamis tanggal 7 Mei 2020, saya juga muncul sebuah gagasan ini. Ini video saya simpan dulu. Nanti apa yang akan terjadi untuk bulan-bulan berikutnya, seperti bulan-bulan yang kemarin, saya prediksi terus. Prediksi dalam arti saya bukan dukun, bukan apa-apa. Maksud saya hanya sebuah analisis. Jadi kita harus banyak tafakur, kita banyak mendekatkan diri, kita banyak istilahnya menganalisa kehidupan. Jadi seperti itu. Dulu saya juga pernah berpikir dulu gitu, bisa nggak ya kalau ada penerapan, karena saking banyaknya mudik dulu ada yang meninggal gitu. Kalau pas pulang, pas mudik itu yang dibuka aksesnya ya ke arah timur semua. Nanti kalau pas
balik mudik itu yang dibuka dari timur semua seperti itu. Dan kayaknya itu bisa diterapkan. Nah di situ itu bukan sebuah penerawangan tapi kan penalaran atau analisa data, menganalisa kehidupan untuk kehidupan kemudian hari gitu loh, apa yang terjadi gitu loh. Nah sekarang corona ini kalau kita itu tidak mungkin bisa membasmi karena corona itu ada, seperti virus-virus yang lain. Saya meyakini itu karena ini makhluk hidup juga yang diciptakan oleh Allah. Jadi virus ini akan tetap bertahan, akan tetap hidup. Cuman sekarang kita harus bisa mengenal betul virus COVID-19 ini. Jadi setelah kita bisa berkenalan, kita bisa berteman, antisipasi apa yang kita bisa lakukan itu kita jalankan di situ. Karena COVID ini sifatnya juga seperti virus yang lain. Ingat, sebuah kematian, sebuah kejadian itu kalau dicatat seperti di Indonesia ini kan negara besar, itu pun kasus-kasus yang lain kalau dicatat dilaporkan setiap harinya akan hampir sama dengan seperti COVID-19 ini. Karena COVID-19 ini bukan suatu hal yang exploit gitu. Jadi maksud saya sama gitu loh, cuma kejadian-kejadian yang ada di muka bumi gitu. Sebetulnya seperti itu, cuman dia ganasnya itu cepatnya gitu. Saya dengar dari dokter-dokter itu memang kalau semacam penyakit yang lain pun kalau dicatat setiap harinya dilaporkan seluruh Indonesia itu akumulasinya juga banyak, juga gede gitu. Ya semoga apa yang saya pikirkan atau analisa itu tidak terjadi. Maksud saya ya COVID harus pergi gitu loh. COVID harus tidak ada gitu. Ya saya tidak tahu COVID itu diciptakan, virus itu diciptakan untuk apa. Itu perlu pendalaman, maksud saya untuk si manusianya gitu loh. Kalau pandemik itu dirasa sebagai suatu ujian itu dari segi keagamaan, tapi kalau dari segi kesehatan, segi medisnya gitu, ada enggak? Kalau itu hanya perusak bodi kita ya berarti itu merupakan virus yang ganas seperti itu. Kita coba nanti keputusan apa yang diambil oleh pemerintah. Kalau memang di seluruh dunia di Wuhan itu tidak bisa diukur, untuk ukuran tidak bisa. Dan kita tidak tahu nanti seperti apa. Kalau berputar, kalau seluruh dunia itu tidak bisa bersih, itu nanti akan berputar lagi. Berputar terus karena memang virus ini identik dengan pergerakan. Dia bergerak mengikuti mediatornya. Dia jatuh di mana, dia bersama siapa, dia mengikuti. Karena apa? Dia menyatu dengan body, dengan tubuh kita. Kalau ada orang yang kena virus, dia pada hari ini dia di
bergerak di negara ini, bisa sore dia sudah di negara B, mamanya seperti itu. Jadi kalau salah satu ataupun keseluruhan dunia tidak bersih dari virus corona, solusinya adalah kita harus berteman dengan COVID-19. Oke, terima kasih.